Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai gerak menggelinding dan konsep energi pada dinamika rotasi. Berikutnya coba kalian simak animasi singkat berikut ini. Oke, di sini akan Ibu berikan pertanyaan, yaitu kira-kira bagaimana sih bentuk gerakan roda tersebut. Nah, berdasarkan video ini yang perlu kalian lihat adalah dari sisi gerakan rodanya ya. Jadi di sini masuk ke dalam topik pembelajaran kita, yaitu mengenai gerak menggelinding. Untuk konsep lebih dalamnya kita bahas di slide berikutnya. Nah, kita lanjut topik pembahasan mengenai gerak menggelinding. Gerak menggelinding ini merupakan perpaduan antara gerakan rotasi dan gerakan translasi. Nah, dari definisi gerak rotasi itu sendiri adalah gerakan suatu benda yang mengalami perputaran terhadap porosnya ya. Kemudian gerak translasi ini adalah gerakan yang terjadi di mana suatu benda itu hanya mengalami pergeseran saja terhadap lintasannya. Jadi dia hanya bergeser atau berpindah tempat tanpa mengalami putaran. Contohnya seperti ini, misalkan kita analisis dalam bentuk ilustrasi gambar. Nah, di sini kita coba analisis dari gerak translasi dulu ya. Jadi gerak translasi ini peristiwanya misalkan ada sebuah bola berada pada lintasan lurus, tetapi agar suatu benda itu bergerak translasi, dia harus ditarik atau dilakukan suatu gaya, dikenai gaya. Misalkan diberikan gaya sebesar F. Nah, benda ini benda bermassa, jadi benda bermassa M. Maka kalau dia bergerak secara translasi, maka dia akan mengalami pergeseran saja. Jadi dia akan bergerak dari kiri ke kanan, artinya dia punya kecepatan V. Dan dia juga mungkin bisa punya percepatan A, percepatan linier. Nah, ini benda bergerak secara translasi. Atau biasanya kita sebut sebagai gerakannya slip. Jadi dia nggak muter. Nah, kemudian gerakan rotasi artinya dia memutar terhadap porosnya. Jadi ini ada poros, terus bolanya ini berputar kayak roda sepeda. Jadi dia muter, ada kecepatan sudut. Nah, muter ke bawah. Syarat supaya bola atau benda-benda itu bisa berotasi, maka lintasannya itu harus kasar. Artinya ada gaya gesek yang menghambat putarannya. Nah, ini lintasannya kasar. Supaya dia tidak slip. Jadi dia bisa muter. Nah, ini ada gaya gesek terhadap lintasan. Nah, bendanya berputar, kemudian muncul gaya gesek. Selanjutnya bisa jadi dia juga punya yang namanya percepatan sudut atau alfa. Lalu gerak menggelinding itu seperti tadi contohnya adalah permainan bola bowling, berarti bendanya bergeser dan juga dia berputar. Kalau kita gambarkan, dia mengalami putaran sudut omega, lintasannya juga kasar, artinya dia ada gaya gesek. Kemudian dia juga berpindah tempat, artinya bergerak dari kiri ke kanan. Atau dia punya kecepatan linier. Nah, sekarang kita analisis dari segi energinya. Jadi, benda-benda yang bergerak tentu dia punya energi yang namanya energi kinetik. Nah, di sini untuk energi kinetik gerakan pada translasi, kita sudah sering menggunakan persamaannya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk energi kinetik translasi. Sedangkan gerak rotasi, untuk rumusnya energi kinetik rotasi adalah setengah inersia omega kuadrat. Hampir sama ya dengan translasi, jadi massa ini analogi dengan inersia. Sedangkan kecepatan linier
Analoginya sama seperti kecepatan sudut. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan menjadi energi kinetik pada gerak penggelinding. Berarti di sini adalah energi kinetik total, yaitu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Untuk analisis rumus mengenai energi kinetik total atau energi kinetik pada gerak menggelinding, yaitu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi tadi setengah M V kuadrat ditambah setengah inersia omega kuadrat. Karena inersia tiap benda itu berbeda-beda, jadi kita kembalikan lagi ke persamaan inersia yang umum adalah km r kuadrat. Sedangkan kecepatan sudut ini kita hubungkan dengan kecepatan linier, yaitu v kuadrat per r kuadrat, karena dia kondisinya kuadrat ya. Kita coret R-nya, maka kita bisa peroleh setengah mv kuadrat ditambah setengah kmv kuadrat. Sama-sama ada setengah mv, setengah mv, berarti kita bisa rapikan rumusannya menjadi setengah mv kuadrat dalam kurung 1 ditambah K. Nah, ini untuk rumus cepat energi kinetik total pada gerak menggelinding. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda, misalkan bendanya bola pejal atau bola berongga, kalian cukup melihat dari sisi konstanta inersianya. Apakah dia setengah, 2/5, atau 3/2. Nah, jadi kalian tinggal mengganti dari nilai K. Oke, ini rumusnya dihafalkan. Atau kalau kalian tidak menghafal ini, kalian harus tahu juga masing-masing nilai dari energi kinetik translasinya berapa, ditambah energi kinetik rotasi. Nanti tinggal dijumlahkan, sama saja. Selanjutnya kita bahas dari segi mengenai hukum kekekalan energi mekanik, di mana jika benda menggelinding sempurna tanpa pengaruh gaya atau momen gaya luar atau torsi ya maksudnya, maka energi mekanik di setiap titik lintasan benda akan selalu sama, yaitu energi mekanik pertama akan sama dengan energi mekanik yang kedua. Contohnya seperti ini, misalkan ada sebuah bidang miring. Nah, kemudian ada bidang miring yang diberikan ketinggian sebesar H. Kemudian ada sebuah bola, misalkan bola pejal, berada di titik A dan dia akan menggelinding. Menggelinding ini hingga menuruni lintasan dari bidang miring tersebut, turun dengan kecepatan V dan punya kecepatan sudut omega, yaitu dia berputar ya, di sini gerak menggelinding sampai ke dasar lintasan titik B. Maka pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan bola pada saat menggelinding hingga ke dasar lintasan? Nah, di sini kita tetap menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Hanya saja di sini ingat energi kinetiknya tidak hanya energi kinetik dari gerak translasi, tapi dia juga ada pelibatan dari energi kinetik rotasi. Bagaimana perhitungannya? Kita simak pembahasan berikut ini. Oke, kita akan bahas mengenai analisis dari hukum kekekalan energi mekanik pada peristiwa dinamika rotasi. Di sini peristiwanya adalah sebuah bola bergerak menggelinding, artinya dia punya yang namanya kecepatan sudut omega dan juga bergerak secara linier atau dia punya kecepatan linier v. Awalnya di titik A hingga menuju titik B. Nah, berada pada ketinggian sebesar H. Karena di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik,
kita analisis dulu kondisi energi-energi di kedua titik tersebut. Pada saat di titik A, tentu energi potensialnya akan bernilai maksimum karena benda tersebut ada pada ketinggian sebesar H. Sedangkan energi kinetiknya adalah 0. Kenapa 0? Karena bendanya itu digerakkan tanpa kecepatan awal. Jadi dia dilepaskan seperti itu sehingga tidak punya kecepatan awal. Semakin ke bawah tentunya semakin laju. Maka energi kinetik di dasar pasti sama dengan maksimum. Sedangkan energi potensial dia bernilai minimum karena ketinggiannya makin berkurang. Sekarang kita analisis bagaimana konsep dari hukum kekekalan energi mekanik. Kita tulis dulu energi mekanik di kedua titik pasti sama. Energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Nah, ini konsep dari energi mekanik. Nah, sekarang tinggal kita uraikan. Di kondisi A, tentu dia punya energi mekanik apa saja dan juga di posisi B energi mekaniknya apa saja. Pada saat di A, dia punya energi potensial A ditambah energi kinetiknya yaitu kinetik translasi di A ditambah energi kinetik rotasi di A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik translasi di B ditambah energi kinetik rotasi di B. Nah, kita lihat lagi kondisi energi yang ada di titik A. Pada saat di A, kinetiknya semuanya 0 karena dia tidak punya kecepatan awal. Jadi di sini kinetiknya semuanya tidak ada karena dia nilainya adalah 0. Pada saat dia menuju ke dasar, kinetiknya makin gede, potensialnya makin kecil. Maka potensial di dasar adalah 0 karena ketinggiannya 0 ya. Sekarang kita tulis lagi rumusnya. Jadi, energi potensial A sama dengan energi kinetik translasi di B ditambah energi kinetik rotasi di B. Nah, kita di sini ingat lagi, benda itu punya momen inersia sebesar kmr kuadrat. Ini karena kita membuat persamaan inersia secara umum. K ini adalah konstanta inersia, massa dikalikan jari-jari. Jadi K ini bisa 2/5 setengah mr kuadrat tergantung jenis bolanya. Apakah bola pejal, bola berongga, nah itu. Nah sekarang tadi pertanyaan di konteks hukum kekekalan energi mekanik, kita ingin mengetahui kecepatan pada saat di dasar. Jadi V di B ini berapa? Itu tadi pertanyaannya. Maka penurunan rumusnya, energi potensial itu kan adalah MGH sama dengan translasi setengah MV kuadrat di B ditambah setengah inersia omega kuadrat. Nah, yang mau kita cari itu ini, VB. Sekarang kita uraikan juga I-nya. I-nya tadi kan adalah ini, kmr kuadrat. Maka MGH setengah MV kuadrat di B ditambah setengah inersianya adalah kmr kuadrat. Kecepatan sudut kalau kita analogikan dia adalah V per R. Karena kuadrat jadi dua-duanya V pangkat 2 per R kuadrat. R-nya coret. Nah, akhirnya rumusnya menjadi MGH setengah MV kuadrat B ditambah setengah KMV kuadrat di B. Nah, masanya boleh dihilangkan karena semua ruasnya ada masanya. Sekarang tinggal GH setengah V kuadrat B ditambah setengah K V kuadrat B. Nah, ini persamaannya hampir sama. Jadi, bisa kita satukan
setengah V kuadrat B-nya. Setengah V kuadrat B kita taruh luar. 1 ditambah K sama dengan GH. Sehingga untuk mencari rumus VB kuadrat sama dengan 2GH per 1 ditambah K. Oke, atau rumus jadinya kita menjadi tadi VB kuadrat sama dengan 2GH per 1 ditambah K. Kita bisa tulis VB sama dengan akar 2GH per 1 ditambah K. Rumus ini yang perlu kalian ingat. Jadi, untuk menentukan kecepatan bola di dasar lintasan, maka kalian cukup menggunakan V di dasar adalah akar 2GH per 1 ditambah K. Kalian tinggal memperhatikan konstanta inersia benda yang menggelinding itu apa. Apakah dia silinder pejal, bola pejal. Jadi kalau dia setengah mr kuadrat, kalian tinggal memasukkan nilai K-nya adalah setengah.